Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tumijan, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Teknologi Pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit rangkuman mengenai materi dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh dari sesi 1 hingga sesi ke-7. Rangkuman materi ini diambil dari materi yang ada pada tutorial online. Pada sesi ke-1, tema yang dipelajari yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Sejarah singkat perkembangan teknologi pendidikan. Secara kronologis, berbagai media digunakan dalam proses pembelajaran, dimulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Pada tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audio visual. Kemudian di tahun 1960-an, pembelajaran mulai mengalami perkembangan dengan penggunaan teaching machine hingga muncul penerapan desain pembelajaran yang lebih sistematik pada 10 tahun berikutnya. Pada tahun 1990-an, teknologi dalam pembelajaran berkembang dengan dimulainya penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi yang menjadi awal munculnya e-learning dan online learning. Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1963. Definisi formal teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah desain dan penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran. Teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Organisasi dan komisi dalam bidang teknologi pendidikan itu merupakan definisi pertama tentang teknologi pendidikan dan sekaligus menandai kelahiran teknologi pendidikan secara formal. Sejak saat itu, komisi tersebut dikenal sebagai The Association of Educational Communication and Technology. Pada tahun 1970-an, Komisi Teknologi Pembelajaran seperti yang dimaksud tadi mengemukakan dua pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran. Definisi teknologi pendidikan pada tahun 1970-an menggunakan istilah teknologi pembelajaran atau instruksional teknologi, tidak lagi menggunakan teknologi pendidikan atau educational technology. Pada tahun 1972, AIK membuat definisi lebih baru yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah satu bidang yang berkenaan dengan pemfasilitasian manusia belajar melalui cara yang sistematik dalam pengidentifikasian, pengembangan, pengorganisasian, penggunaan sumber belajar secara luas, dan melalui manajemen dari proses-proses tersebut. Pada tahun 1977, AIK merevisi lagi definisi teknologi pendidikan sebagai sesuatu proses yang kompleks melibatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisa masalah dan menyediakan peralatan dalam rangka melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola solusi terhadap masalah yang menyangkut semua aspek belajar pada manusia. Pada tahun 1994, AIK menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber daya untuk belajar. Pada tahun 2008, AIK teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologi secara tepat guna. Teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan penerapan secara etis dari teori riset dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain, manajemen, dan implementasi strategik melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran. Pada tahun 2012, Reiser dan Dempsey menambahkan fokus teknologi pembelajaran sebagai pengaruh terkini dari gerakan teknologi kinerja manusia terhadap profesi teknologi pendidikan. Mereka menggunakan istilah desain pembelajaran, bukan teknologi pendidikan seperti definisi resmi AIK pada tahun 2008. Mereka menekankan terhadapnya penerapan dua fokus teknologi pendidikan, yaitu pembelajaran dan non-pembelajaran.
Pada sesi 2, tema yang dipelajari yaitu konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh. Berkembang dan berubahnya konsep dasar pendidikan jarak jauh disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kemajuan dan perkembangan produk teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Dua, perubahan aksesibilitas teknologi bagi peserta didik. Dan ketiga, semakin besarnya variasi kebutuhan pendidikan di masyarakat, serta semakin besarnya jumlah peserta didik yang memerlukan berbagai program pendidikan dan diklat. 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. 1. Pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi bukan studi sendiri atau suatu belajar non-akademik. 2. Keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. 3. Terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antar kelompok belajar dan antar mereka dengan pengajar dan institusi. 4. Munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Beberapa tokoh menggunakan tambahan teori yang memperkaya khasanah PJJ yang terdiri dari teori-teori kemandirian dan otonomi, teori-teori industrialisasi pembelajaran, teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa, sintesa teori PJJ, dan teori ekuivalensi. Kemudian sesi yang ketiga, tema yang dipelajari yaitu berbagai variasi praktek penting dalam pendidikan jarak jauh. Variasi pendekatan pada PJJ. Yang pertama, online learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, e-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik seperti media internet, intranet, standalone, komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio, radio, televisi, video tape, teleconferencing, satellite transmission. Cyber learning, yaitu suatu proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan World Wide Web, video conference, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, tes hasil belajar, dan nilai hasil belajar. Disrupt learning, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, dan materi pembelajaran berada di lokasi yang terpencar, sedangkan proses pembelajaran terjadi tanpa tergantung pada tempat dan waktu. Blended learning, dua konsep yang sama dan saling dipertukarkan. Konsep itu adalah belajar yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Kombinasi kedua pendekatan itu dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi belajar peserta didik. Mobile learning, seringkali disingkat M-learning, adalah belajar secara online dengan menggunakan peralatan yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta didik dan pengajar. Peralatan dimaksud seperti handle komputer, MP3 player, notebook, mobile phone, dan iPhone. Yang terakhir, sinkronus dan asinkronus merupakan salah satu komponen dasar interaksi pembelajaran dari PJJ modern. Sinkronus, peserta didik berinteraksi pada real time dengan pengajar seperti halnya pada pembelajaran tatap muka namun melalui kelas maya. Asinkronus, peserta didik dan pengajar berinteraksi melalui online pada saat yang berbeda. Misalnya hari ini pengajar memberi tugas pekerjaan rumah, besok peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya. Sesi yang keempat, tema yang dipelajari yaitu fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan PJJ. Kontribusinya yaitu penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah PJJ yang dimulai dari menganalisis masalah, kemudian mengidentifikasinya. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran, atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Karakteristik dasar bahan pembelajaran PJJ. Ada 8 jenis karakteristik
yang perlu dijadikan pegangan antara lain self-instructional, self-explanatory power, self-paced learning, self-contained, individualist, communicative and interactive, multimedia computer-based material, support by tutorial and study group. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. Fungsi manajemen pembelajaran ada 6 kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media, yaitu kesesuaian dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Pengajar mempertimbangkan macam belajar yang sesuai. Pengajar harus mampu memilih jenis media mana yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Pengajar harus mampu mengkombinasikan berbagai jenis media untuk digunakan dalam pembelajaran. Pengajar mempertimbangkan unsur biaya yang lebih murah untuk pembelian dan pemeliharaan. Dan terakhir, ketersediaan media tersebut berikut suku cadangnya di pasaran. Pada sesi 5, materi yang dipelajari aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Sistem PJJ masih dipandang sebagai tandingan atau alternatif terhadap sistem pendidikan tatap muka biasa. Mereka belum memandang PJJ itu sebagai pelengkap sistem pendidikan yang ada dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis. Mereka belum pula memandang PJJ sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi karena cara lain yaitu pendidikan tatap muka biasa tidak mampu memecahkannya. Sistem peluncuran. Secara umum, sistem peluncuran itu berarti metode yang digunakan untuk mengelola dan meluncurkan aktivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, bahwa sistem peluncuran itu bagian dari strategi pembelajaran. Aplikasi teknologi pendidikan diterapkan dalam menentukan model peluncuran PJJ. Dalam materi yang dipelajari, diidentifikasi beberapa model peluncuran, diantaranya adalah model peluncuran konvensional, model peluncuran berbasis komputer, model peluncuran berbasis internet dan intranet, serta model peluncuran internship dan mentoring. Model peluncuran konvensional yaitu sistem peluncuran dalam PJJ yang menggunakan media cetak, media audiovisual, dan didukung dengan tutorial tatap muka. Model peluncuran berbasis komputer meninggalkan sebagian besar jasa pos sebagai pengantar bahan pembelajaran tercetak. Bahan pembelajaran berbentuk disket dan CD dikirim kepada peserta didik untuk dipelajari melalui komputer masing-masing. Peluncuran berbasis internet dan intranet. Strategi pembelajaran PJJ yang berbasis internet atau intranet dimaksudkan sama sekali tidak menggunakan media cetak, melainkan melalui jaringan internet berbasis World Wide Web atau intranet yang diciptakan secara internal oleh penyelenggara PJJ. Model peluncuran berikutnya yaitu internship dan mentoring yang bercirikan dengan penggunaan mesin simulator atau supervisi tatap muka oleh mentor atau pembimbing. PJJ di Indonesia telah ada sejak 2 Juli 1950 dengan berdirinya Balai Khusus Tertulis Pendidikan Guru bagi para guru. Kemudian pada 13 Januari 1954 namanya diubah menjadi Balai Pendidikan Guru atau BPG yang bertugas untuk menyelenggarakan kursus bagi guru untuk mencapai ijazah SGB, SGA, B1 dan B2. Pada sesi 6, materi yang dipelajari yaitu bahan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran PJJ yang dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah desain pembelajaran yang pada langkah terakhir menghasilkan sistem pembelajaran. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar, panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar, pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan beberapa jenis tes, yaitu tes acuan patokan, dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, dan sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengukur posisi capaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain dalam kelompoknya. Skor yang dihasilkan menunjukkan posisi, urutan, atau ranking
ke beberapa orang peserta didik dibandingkan dengan peserta lain dalam kelompoknya. 3 konsep yang paling penting dalam penilaian hasil tes belajar. Pertama, validitas, yaitu konsep yang mengacu pada ketepatan satu tes dalam mengukur tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk diukur. Tes yang tidak mengukur pengetahuan, keterampilan fisik, dan sikap yang terkandung dalam tujuan pembelajaran yang dimaksudkan untuk diukur dianggap tidak valid. Reliabilitas yaitu konsep yang menunjukkan konsistensi satu set tes dalam penilaian hasil belajar. Konsistensi tersebut dapat ditujukan dengan stabilitas atau konsistensi internal. Dilihat dari jenis alat penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes objektif, tes karangan, checklist sebagai alat observasi penilaian kerja, dan skala sikap perilaku untuk penilaian kawasan afektif peserta didik. Dan yang terakhir pada sesi 7, materi yang dipelajari yaitu manajemen pembelajaran PJJ. Pendekatan sistem merupakan salah satu ciri utama dari fungsi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Serta pendekatan sistem adalah pendekatan masalah pendidikan yang dimulai dari pandangan bahwa suatu masalah dalam pembelajaran melibatkan sebuah sistem dengan berbagai komponennya. Oleh sebab itu, setiap permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan harus dipecahkan melalui analisis dari fungsi sistem secara keseluruhan dan fungsi dari setiap subsistem. PJJ sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Komponen dalam sistem pembelajaran jarak jauh dibagi dalam 3 kelompok. Subsistem dasar yaitu meliputi peserta didik, proses dan strategi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, akreditasi, dan lulusan yang kompeten. Subsistem utama meliputi kurikulum yang relevan, bahan ajar, layanan peserta didik, infrastruktur, administratif, akademik, dan jaminan kualitas. Suprasistem meliputi berbagai kebijakan di luar penyelenggara PJJ, namun memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap penyelenggaraan PJJ. Manajemen bahan pembelajaran terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Khusus pada tahap reproduksi dan distribusi meliputi 4 kegiatan yaitu reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman. 3 hal yang terakhir merupakan bagian dalam tahap distribusi. Demikian tadi materi yang dipelajari dari sesi 1 hingga sesi ke-7. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.